Senja hari ini, di antara kabut lereng Gunung Panderman, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu karma. Tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah hadir di studio kali ini, yaitu Bante Jayaratano. Selamat sore Bante. Selamat sore. Senang sekali dengan Bante Jayaratano kita akan mengupas dan mengulas tentang masalah karma. Karma, kadang-kadang kita itu merasa suatu hari melakukan suatu kesalahan yang kurang baik atau yang paling buruk di dalam hidup kita. Tetapi ada perasaan-perasaan yang menjaga kita atau perasaan-perasaan yang mempengaruhi kita, yang kadang-kadang kita merasa sangat bersalah. Tetapi ada kalanya kita merasa bahwa itu hanya kesalahan kecil, itu kesalahan yang tidak perlu saya pikirkan lagi. Nanti saya tidak bisa lagi beraktivitas di dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, apa sebenarnya yang disebut karma? Apakah kesalahan-kesalahan waktu itu ketika kita kecil dulu, atau ketika sekarang atau kemarin dulu, tentang past time ya? Apakah ini akan berpengaruh pada future kita, akan berpengaruh pada masa depan kita? Kita sendiri kadang bertanya, kadang hati bisa bilang, aduh saya melakukan satu kesalahan, tetapi kadangkala hati kita serasa mati, tidak mau mengerti tentang kesalahan apapun. Nah, Bante, banyak sekali ya Bante ya, kita merasa bahwa pertanyaan secara umum di dalam masyarakat itu, saya ini salah nggak ya? Misalkan kita baru saja marah-marah kepada anak-anak gitu. Apakah saya salah atau tidak? Tadi memang saya marah agak keterlaluan dalam kalimat-kalimat saya. Apakah hal yang seperti ini akan berbuah? Kadang karma kan dikaitkan dengan sesuatu yang salah, Bante. Jadi bagaimana misalkan ada perasaan-perasaan semacam ini? Ya. Silahkan. Terima kasih pada Wani, dan juga salam jumpa kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita kembali bertemu dengan membahas tema di dalam ajaran Sang Buddha, yaitu tentang karma. Secara mudahnya karma diartikan sebagai hukum perbuatan, di mana kalau kita berbicara karma adalah perbuatan yang kita lakukan saat ini. Nah, namun banyak orang yang kurang jelas memahami tentang karma ini, bahwa ketika dia mendapatkan suatu akibat baik ataupun yang kurang baik, dia mengatakan, oh ini sudah karma saya, oh ini sudah sudah takdir dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sesungguhnya kalau dari kata-kata tersebut kurang tepat. Karena apa? Karena karma itu adalah perbuatan saat ini. Nah, kalau kita mau berbicara hasilnya, kita berbicara akibat dari karma. Dalam bahasa Buddhisnya disebut sebagai vipaka. Jadi hidup itu artinya hari ini ya? Iya, saat ini. Iya. Jadi kalau kita berbicara karma, saat ini yang kita lakukan. Karma itu adalah perbuatan saat ini, yang dilandasi dengan niat, dilandasi dengan kehendak. Nah, namun kalau kita berbicara masalah akibat, nah itu akibat dari karma, akibat dari perbuatan. Nah, misalkan kita mendapat hadiah, kita mendapat suatu kebahagiaan. Nah, kita kalau berbicara, oh ini karma baik saya. Nah, kurang cocok. Oh, ini akibat dari karma baik yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi, akhirnya dengan pemahaman seperti itu terjadi hal-hal yang kurang baik, yaitu apa? Selalu menyalahkan dikit-dikit karma. Dikit-dikit karma. Itu juga kurang baik juga. Jadi menyalahkan karma pun tidak baik. Jadi tidak ada yang salah dengan karma. Yang kurang baik adalah perbuatan-perbuatan kita yang kurang bermanfaat, itu yang kita perbaiki dan kita tingkatkan terus menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Begitu. Jadi ternyata keluarga Dhamma TV, kalau kita mendapatkan suatu hari ya, kita mendapatkan hadiah atau tiba-tiba mendapatkan parcel yang luar biasa atau rezeki, itu sebenarnya itu apa karma atau bukan? Tadi sudah dijelaskan oleh Bante. Tetapi kadang-kadang kita merasa, kok sial terus ya hidup saya Bante ya. Saya ini kok, coba lihat ini, kemarin baru saja kerampokan, hari ini kena ledakan bom, besok apalagi yang akan terjadi? Untung saya belum mati. Banyak sekali penggerutuan semacam itu. Bagaimana Bante itu? Ya, kalau memang kita hanya melihat yang saat ini, ketika kita mendapatkan suatu hal yang kurang baik, misalkan seperti musibah lah pada umumnya. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak mau mengoreksi yang lalu,
yang misalkan sebab-sebab yang kurang baik itu, kita ya langsung mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Kalau tidak ada cari kambing hitam, ya kita menyalahkan diri kita sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya kalau kita bisa sedikit saja memahami konsep kama atau ajaran dari hukum perbuatan ini, maka kita akan mengerti bahwa apa yang kita terima saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, baik ataupun yang kurang baik, itu ada sebab-sebabnya di masa yang lalu. Tapi kita kadang nggak ingat ya pemirsa, apa saja yang kita lakukan. Masa sih saya pernah kasih uang orang 1.000 US dollar, sekarang saya dapat 1.000 US dollar. Nah itu bagaimana Bante? Iya, yang juga harus kita ketahui bahwa hukum kama ini bukan fatalistik, bukan sesuatu yang benar-benar fatal gitu. Jadi misalkan kita memberikan pisang goreng kepada orang yang membutuhkan, nanti buahnya, akibatnya itu tidak mesti pisang goreng. Bisa misalkan berbentuk kue yang lain dan sebagainya. Jadi perbuatan baik tetap akan menghasilkan akibat baik, namun buahnya tidak persis sama, tidak harus sama dengan sebabnya. Demikian juga hasil-hasil yang kurang baik. Kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan kesusahan, kita mendapatkan hal-hal yang kurang baik itu, sebab lalunya itu tidak mesti sama seperti itu. Seperti misalkan contoh kasus yang cukup berat, orang itu membunuh. Nah, karena itu perbuatan buruk, perbuatan jahat. Nah, dia akan menerima akibatnya nanti tidak mesti dia dibunuh ataupun dengan kasus yang persis sama, tidak mesti, tidak harus. Kadang memang bisa sama. Nah, itulah suatu hal yang bagaimana mengingatkan kita agar untuk terus melakukan kebaikan supaya nanti di masa yang akan datang kita bisa mengurangi, kita bisa sedikit menahan ataupun mengendalikan hal-hal yang kurang baik itu menjadi lebih baik lagi dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita isi setiap saat seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya konon ya Bante ya, kita hidup ini kan berpatok pada hukum sebab akibat ya. Jadi padahal tidak harus seperti itu Bante ya. Jadi manakala bagaimana seseorang bisa mendapatkan hadiah misalkan bolpoin emas, padahal belum pernah dia memberikan bolpoin emas. Ternyata dia pernah memberi hanya sekedar pisang goreng pada orang yang saat itu membutuhkan, hasilnya persis seperti yang kita terima, berbentuk sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kadang-kadang kita ini namanya manusia mempunyai serakah ya Bante ya. Kita ingin yang lebih terus menerus. Nah, apakah kalau kita berlebihan keinginan kita tadi ya Bante ya, kita ingin sesuatu yang lebih sehingga kita melakukan hal-hal yang kurang baik kan. Tadi Bante mengatakan berbuatlah baik setiap saat, setiap waktu. Tapi kita karena ingin lebih, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, melakukan sesuatu yang kurang baik. Apakah ada akibatnya atau ada karmanya di kemudian hari? Iya. Silahkan. Setiap Bante. orang dalam melakukan kebaikan semuanya punya motivasi. Semua makhluk, bahkan termasuk binatang pun ketika dia melakukan suatu perbuatan, entah itu perbuatan apapun, semua ada motivasinya. Nah, semakin tinggi motivasinya, semakin murni motivasinya, semakin tulus motivasinya, niatnya itu semakin tulus, semakin ikhlas, semakin rela, itu semakin tinggi buahnya. Nah, namun karena dilandasi dengan keserakahan, dia melakukan kebaikan karena ingin terkenal, ingin populer, ingin terpuji, ingin dapat pangkat dan lain sebagainya. Kalau bisa memahami konsep kama, itu akan cepat-cepat ditinggalkan. Karena apa? Pasti. Perbuatan itu akan menghasilkan akibat pasti. Nah, cuman pastinya itu tidak harus kita tunggu. Kenapa? Kalau kita tunggu, kita melekat sama perbuatan tersebut, sama akibat tersebut. Nah, kalau melekat, tentu menambah sesuatu hal yang kurang baik. Jadi, kalau kita tulus, kita ikhlas, kita rela, kita tidak melekat lagi. Kita tidak perlu memikirkan berbuah atau tidak, karena pasti akan berbuah dan kita tidak perlu menunggu. Biarkan saja. Kita berbuat baik terus, pasti kondisi yang dekat ini pasti akan menjadi baik. Karena kita berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat kurang baik, kondisi yang dekat ini pun akan membuat kita menjadi kurang baik. Misalkan kita lagi musim hujan begini, kurang bisa menjaga diri, begadang malam-malam terus sampai hujanan, kedinginan, apa yang terjadi? Kan bisa langsung sakit. Nah, itu karena kita tidak menjaga kondisi-kondisi yang baik tersebut. Karena perbuatan-perbuatan kita kurang baik dengan kondisi-kondisi yang kurang mendukung tersebut. Tapi kalau kita bisa menjaga kondisi kita dengan baik dan sebagainya, kondisi yang dekat itu bisa sejam, sehari, seminggu yang akan datang itu bisa kita jaga dengan baik. Nah, itulah yang kalau kita berbicara secara perbuatan yang luas, nah sehingga nanti kita terus akan meningkatkan perbuatan baik kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela. Karena hukum kama itu pasti akan berakibat. Pasti terjadi. Jadi demikian ya keluarga Dhamma TV. Coba kita ungkap lagi bahwa buahnya itu udah pasti,
Cuma kapan berbuahnya ke kehidupan hasil perbuatan kita tadi itu waktu atau ada sesuatu atau akumulasi yang akan menentukan gitu dalam kehidupan ini. Tadi menarik sekali Bante sudah mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu jangan ada motivasi untuk keakuan, untuk diri sendiri gitu ya. Cobalah mungkin untuk kemaslahatan kehidupan sesama, untuk kehidupan banyak orang, mungkin itu lebih baik daripada kemelekatan terhadap diri sendiri. Kenapa Bante kalau misalkan seseorang melakukan ini untuk aku, melihat misalkan saya ingin kaya jadi saya melakukan ini karena ingin kaya sekali, bagaimana Bante? Ya karena di situ egonya, keserakahannya itu masih besar, sehingga motivasi dia dalam berbuat kebajikan itu adalah untuk sesuatu yang sesungguhnya bagi kita melihat dari unsur kebaikan itu nilainya rendah. Kalau dia bisa mengerti itu, dia bisa berbuat dengan tulus, pasti orang langsung respect. Itu sudah buah langsung. Dia tidak usah minta, oh ayo puji saya, oh ayo nilai saya dengan baik, oh hormati saya. Tidak perlu. Kalau dia lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, orang pasti akan menghormatinya. Itu sudah buah langsung. Jadi kalau dia bisa memahami tentang sebab akibat yang sudah kita bicarakan tersebut, motivasi-motivasi yang kurang baik yang dia lakukan itu akan semakin berkurang. Akan semakin dia kurangi sampai dia benar-benar dengan total, murni, dengan tulus, dengan ikhlas dia melakukan kebaikan hanya untuk kebaikan itu saja. Karena kembali bahwa kama itu pasti bersifat universal. Iya, jadi berarti kalau kita melakukan sesuatu itu tentu langsung mendapatkan nilai ya, yang jelas, yang secara kasat mata dari lingkungan kita. Menarik sekali keluarga Dhamma TV. Baiklah, kita break sejenak untuk komersial break berikut ini.